Ini adalah rahasia supaya kita, para pria, awet muda hingga tua dan juga perkasa di ranjang. Masih bersama saya, Dr. Jeffrey Albarritribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria, pertama di Banjar, Kalimantan Selatan. Dan teman saya, Om Ben Hercules. Wah. Hercules. Iya dong, kuat kan, perkasa kita. Seberapa perkasa Anda? Perkasa lah, pokoknya dites aja, bisa kita dites, Pak. Oke, gimana cara ngetesnya nih? Kalau kamu perkasa ya, kita kan kalau tahu pria perkasa, galon bisa, ya bisa, angkat beras bisa juga, Pak. Oke, jadi sebetulnya Ben ya, kalau kita berbicara konteks pria perkasa, itu maksudnya adalah pria yang memiliki fungsi seksual yang baik. Oh, itu apalagi, Pak? Gini, indikator fungsi seksual itu ada luas pada pria. Apa yang aja, pertama, sebutin. dia itu memiliki gairah seksual yang tinggi. Oh, Gitu ya. itu saya banget itu, Pak. Jadi dia itu pengen tuh ngeliat istri selalu mau berhubungan seksual, Jelas, gairahnya ya. bagus ya. Jelas, Pak. Kemudian fungsi seksual saat berhubungan seksual juga mantap. Oh, pasti. Apa indikatornya pada pria? Yaitu adalah kekerasan ereksi penis. Oh, pasti, Pak. Itu pasti, kamu Pak. tahu nggak Ben? Ereksi penis itu ada tingkat kekerasannya. Iya. Apa? Jadi yang paling bagus, paling perkasa itu yang derajat nomor 4. Itu dia tuh keras dan besar sepenuhnya, persis kayak kita megang timun. Megang timun. Ah. Oh, aku kayaknya di atasnya lagi itu, Pak. Kayak kayu itu, kayak besi saya itu. Iya, nggak kayak timun. Nggak ada. Oh, nggak ada. Nomor 4 udah paling keras. Nah, kadang kalau Punya pria aku aja kayaknya, Pak. udah mulai turun kekerasannya itu di derajat 3, Ben. Derajat 3 itu dia bisa besar tapi tidak keras secara sempurna. Itu gimana persis ya? kayak kita megang pisang dengan kulitnya. Ah, itu lemah banget itu, Pak. Kalau udah yang menurun, ini yang derajat 2. Derajat 2 ini biasanya pria udah ngerasain ya, kalau dia tuh susah untuk masuk ke vaginanya wanita atau kemaluan wanita. Nah, itu persis kayak kita megang daging pisang. Daging pisang. Heeh. Wah, kayak punya Bapak kayaknya. Enggak ya? Enggak. Oh, enggak ya? Masih sehat. Nah, yang paling parah itu yang nomor 1, Ben. Nomor 1 itu udah gangguan ereksi dan fungsi seksual yang sangat berat pada seorang pria. Jadi penisnya itu cuma bisa membesar sedikit aja. Waduh. Kayak tahu kekerasannya. Waduh, itu. Nah, kalau kondisi ini biasanya seorang pria tuh udah sulit banget untuk hubungan seksual. Iya. Mau masuk nggak bisa dan biasanya sudah menimbulkan keminderan dan dia jadi tidak percaya diri untuk berhubungan seksual dengan pasangan. Iya. Nah, indikatornya terakhir juga ada loh tanda keperkasaan pada pria, yaitu Apa itu? adalah fungsi orgasme pada prianya normal. Yang kayak gimana itu, Pak? Pria kalau orgasme apa yang terjadi, Om Ben? Orgasme. Kalau pasti ini kan, pasti Apa? letoy. Pasti letoy. Iya, pasti letoy. Salah. Iya. Pas orgasme itu terjadi sebuah keadaan yang namanya adalah ejakulasi. Oh iya, itu sebelum letoy, sebelum Iya, letoy, sebelum Pak. letoy, Sebelum letoy, ya. iya. Jadi ejakulasi itu adalah tanda fungsi orgasme yang baik pada pria. Nah, pada pria yang mengidap gangguan keperkasaan bisa saja timbul ejakulasinya itu cepat. Oh. Pertanyaannya sekarang, Ya. berapa yang disebut ejakulasi cepat atau ejakulasi dini pada seorang pria menurutmu? Ya mungkin sekitar di bawah setengah jam lah, Pak. Kayaknya. Iya. Dia sekitar 15 menit lah mungkin. 15 Emang menit. kamu berapa menit? Sok-sok setengah jam? Setengah 15 jam sampai 1 jam juga kita, Pak. Bisa. Salah. Iya. Hah? Jadi gini, Ben, yang disebut dengan ejakulasi dini itu indikatornya adalah 10 dihitung menit kayak 10 menit. waktu penis masuk ke vagina, Ya. kapan dia terjadinya keluar atau ejakulasi Ya, ya. 10 menit lah. Durasinya itu lebih cepat dari 10 menit. Di bawahnya lagi. Astaga, berapa ya? 8 Berapa? menit, 8 menit, Pak. Lebih cepat lagi. 5 menit. 5 menit. 5 menit itu adalah frekuensi ejakulasi rata-rata pria Eropa. Tapi itu bukan durasi ejakulasi dini. Lebih cepat lagi di bawah 5 menit. Rata-rata Eropa bukan rata-rata saya itu, Pak. Nggak tahu, mungkin 1 menit mungkin, Pak ya. Betul. Astaga, Pak. Jadi kalau misalnya nih pria berhubungan seksual sama istrinya ya, penisnya masuk ke vagina atau kemaluan istri, digesek-gesek kurang dari 1 menit, itu yang disebut dengan ejakulasi dini. Nah, banyak pria yang dia salah mempersepsikan dengan ejakulasi dini. Kadang bilang, "Dok, saya kayaknya kurang perkasa nih, ejakulasi saya cepat." Waktu saya gali lebih lanjut, rupanya apa? Dia bilang ejakulasinya tuh sebenarnya udah normal 10 menit. Saya bilang, "Pak, Bapak ini ejakulasinya udah di atas rata-rata dari pria Eropa." Terlalu engas kayaknya, Pak, itu. Terlalu engas itu. Enggak, artinya gini, Ben, 10 menit itu udah normal banget gitu ya. Bisa, Pak, ditahan. Harus bisa ditahan. Iya, jangan terlalu engas. Ditahan biar ya. bisa, iya, biar bisa 1 jam bisa kok. Astaga, Bapak ini. Nah, kalau kurang dari 1 menit udah keluar, itu yang pure disebut dengan ejakulasi dini. Sebaliknya ada Terlalu juga engas kayaknya, Pak, bukan ejakulasi dini itu. ya itu udah kelainan, Ben. Ya, tapi gini, betul kalau kita terlalu engas keluarnya cepat. Tapi kalau betul. terjadinya berulang kali selama 6 bulan, hampir 70 sampai 100% tiap hubungan selalu seperti itu, udah ngatur kondisi,
seksi gitu ya, Istrinya gairah, seksi kali, tetap Pak. ejakulasi dini. Istrinya seksi. Tapi kan kita sih udah bisa beradaptasi, Enges Ben. terus. Hah? Enges terus itu, Pak. Bapak ini cepat-cepat nyimpulkan ini. Saya juga kalau istri seksi banget kan asik ya itu kan kayaknya enges juga terus, Pak. Terus-terusan tiap malam Berarti juga. sekarang istrinya gak seksi. Enggak, maksudnya Jadi kan setengah jam. enggak, maksudnya kan bisa setengah jam tuh karena ya santai-santai aja. Enggak terlalu seksi kan. Oh, istrinya gak seksi. Saya bilangin. Seksi, Bu. Kamu seksi kok. Aman, Bu. Aman. Seksi kok, Bu. Nah, Cuma nggak terlalu engas. Kita bisa kontrol. jadi itu yang disebut dengan ejakulasi dini. Di sisi sebaliknya, Ben, ada kelainan gangguan orgasme yang namanya itu adalah ejakulasi tertunda. Jadi ejakulasi tertunda itu adalah seorang pria saat berhubungan seksual dia ejakulasinya tuh lama terjadinya. Itu Lebih saya dari tuh, Pak. 30 menit. Nah, itu saya itu. Itu kelainan, penyakit. Astaga, masa itu artinya perkasa, Pak. Enggak. Itu perkasa. penyakit. Masa? Apalagi sampai mengganggu ya, bikin gak nyaman saat berhubungan seksual, bikin stres tuh kok keluar-keluar. Itu penyakit, Ben. Enggak lah itu, Pak. Aduh, Bapak ini. Tadi bilang orang ejakulasi dini, sekarang bilang orang penyakitan yang setengah jam. Itu gimana itu film-film itu? Karena gini, Ben. 1 jam film-film masa penyakitan Nah semua, itu Pak? salah pahaman ya. Jadi banyak pria tuh yang suka mempersepsikan keperkasaan itu berdasarkan dengan apa yang terjadi di film-film ya, terutama film iyalah, dewasa. Pak. Tapi gini, kita harus paham konteksnya ya. Film porno, film dewasa itu merupakan sebuah industri ya. Sehingga apa? Ketika industri dia merupakan diciptakan sedemikian rupa tidak menyerupai aslinya. Gitu ya. Yang masa, namanya Pak? juga film gitu ya. Bukan sinetron itu, Pak. Itu kayaknya asli itu, real. Enggak. Real itu, Pak. Karena tadi, Ben, yang namanya film, mau sebayangin lagi nih, syuting film porno, mosok dia 5 menit udah selesai, bungkus. Nah, akhirnya apa? Dibikinlah desain supaya lebih panjang durasinya. Gimana caranya dengan panjang? Ya Satu, karena dia kuat, Pak. Ya. Karena dia kuat. enggak juga. Jadi di industri pornografi, Joni, siapa yang gak kenal Joni kan? Joni siapa? Joni S. Joni S. Joni S siapa yang gak kenal kan? Joni Setengah jam Dosa, lebih. Joni Dosa. Iya, Joni Dosa. Itu, Pak. Enggak. Jadi gini, di industri pornografi, Ben, kalau kamu perhatikan ya, satu, mereka itu selalu pakai dengan teknik editing kamera. Kedua, jadi di-cut-cut gitu, Pak. betul. Yang kedua, dia itu, Ben, memakai dengan berbagai produk obat-obatan. Paling sering satu itu adalah obat-obat kuat. Yang kedua itu adalah mereka pakai teknik namanya tuh anestesi atau pembiusan. Boleh tuh, Pak, dibagi, Pak. Jangan. Bapak punya kan? Obat Kamu kuat. pasti sering nih. Kamu pernah kan pasti nyoba pakai tisu sihir. Tisu sihir pernah sih, Pak. Ada Nah, beberapa apa kali. yang terjadi ketika Penasaran. gimana reaksinya? Ya saat itu kan kita coba-coba aja nih, penasaran beli di minimarket gitu kan. Tisu basah-basah kan. Terus ya kita oles-olesin nih, Pak. Ternyata lama-lama kebas, Pak. Kebas gitu ya. Tapi yang enggak juga sih keras-keras, tapi ya kebas itu. Tapi ya lama jadinya, Pak. Berapa Gara-gara lama? kebas. Biasanya kan kata kamu 15 menit. Kalau pakai Mungkin tisu 1 itu. jam mungkin, Pak. Bisa ada itu. 1 jam? Iya. Nah, makanya tadi Bapak bilang penyakitan ini. Saya nggak terima ini, Bapak. Aduh. Kamu waktu memakai itu agak sulit nggak untuk mencapai kerasnya? Iya lumayan, Pak. Lumayan ya. Agak sulit sih. Kalau istri sempat ada komplain nggak ketika kamu pakai itu? Atau dia ngerasa kayak biasa aja? Biasa aja sih, Pak. Biasa aja ya. Oke. Jadi cara kerja tisu sihir yang juga sering digunakan oleh para aktor-aktor bokep film dewasa itu adalah mereka melakukan pendekatan anestesi atau pembiusan. Antibius. Betul. Jadi Astaga. di tisunya itu ada cairan semacam anestesi yang bikin kulit di penis itu jadi istilahnya baal atau kebas. Ya. Nah, kenapa seorang pria bisa terjadi ejakulasi? Itu karena saat berhubungan seksual penisnya gesek-gesek ke vagina Iya, ya. ya. Nah, karena Enak sensitif kan? akhirnya enak tercapailah orgasme. Ketika penis menggunakan tisu sihir tersebut, dia terjadi kebas. Nah, Alhasil apa? Karena kebas ini, dia menjadi durasi ejakulasinya lebih lama. Karena tadi dia nggak ngerasa apa-apa di penisnya. iya. Nah itu juga yang sering menimbulkan ketika orang pakai tisu sihir, dia ngerasain kok agak susah keras. Iya, iya. Karena tadi penisnya nggak sensitif. Iya. Kedua juga sering terjadi pada wanitanya, dia sering kena kebasnya juga. Oh. Karena kan tadi kebasnya kadang masih belum bersih, belum begitu dibersihkan di penis, digesek-gesek aja pada vaginanya juga nggak ngerasain. pantas pakai kondom juga lama juga, Pak. Karena nggak enak juga ya. Oh, pakai Mungkin kondom nggak enak ya? Iya, mungkin karena nggak terlalu bergesek-gesek gitu ya, Pak. Oh, yang enak tuh daging ketemu daging ya, Ben ya. Nah, itu, Pak. Oke, kita kembali ke pembahasan ya, kita kalau berbicara tentang masalah keperkasaan, sebetulnya yang namanya perkasa itu harus dijaga dari kesehatan fisik kita, gitu Ben ya. Karena apa? Kalau fisik kita nggak sehat, sudah dijamin pria itu akan mengidap gangguan-gangguan fungsi seksual, mulai dari gangguan gairah, gangguan Sehat ereksi gimana sampai nih, dengan Pak? gangguan Sehat ejakulasi. gimana ini Gini, maksudnya? kita mungkin familiar Ben ya, yang namanya usia itu adalah usia saat kita lahir kan Ben? Kamu usianya berapa?
Ya mungkin 33 lah, mungkin 33 34. 33 34 lah. Iya. 34 tahun ya. Mungkin sih. tahun ini. Tahun ini 34 tahun. Oke, tahun ini aku 33 tahun berarti Ben ya. Nah, gini. Jadi itu yang disebut dengan usia kronologis. Oh. Manusia itu punya 2 jenis usia. Wah, apa itu, Pak? Yang pertama itu adalah usia kronologis. Itu dihitung dari usia kita lahir dengan usia tahun kita sekarang hidup. Oh ya, usia real ya. Ya. Usia real. Yang kedua, itu ada namanya usia biologis. Nah, apalagi itu, Pak? Usia biologis itu adalah bagaimana sih usia sel-sel di tubuh kita. Seberapa tua ibaratnya kondisi tubuh kita. Nah, uniknya ternyata bisa loh terjadi perbedaan. Ada orang yang usia biologisnya itu dia muda, tapi usia kronologisnya tua. Artinya dia udah usianya 60 tahun, tapi udah kayak anak muda. Contohnya, Kak Seto, tahu nggak? Oh gitu ya. Nah, Kak Seto tuh kan kamu lihat kan, dia tuh parkur, jalan kesana kemari gitu ya. Di salah satu wawancaranya dia cerita, dia itu rajin olahraga. Nah, itu yang bikin dia usia biologisnya awet muda. Cristiano Ronaldo juga gitu. Nah, Cristiano Ronaldo kan usianya udah 40 tahun kan, tapi badannya masih bagus, six pack gitu ya. Dia juga masih bisa cetak gol banyak. Nah, itu menunjukkan usia biologisnya masih muda. Sebaliknya Ben, ada juga loh orang yang usia kronologisnya itu dia masih muda, 20 tahun. Tapi usia biologisnya udah tua. Oh, udah tua apa ya? Udah kayak orang usia 60 tahunan, mungkin, sakit-sakitan. Mungkin sifatnya kolot mungkin, Pak. Nah, sifat kolot ya itu bisa mungkin biologisnya tua itu kayaknya tuh. Bukan, itu beda. Ya? Itu kan pemikiran ya, mungkin ada orang yang pemikiran. Tapi ini bukan, ini adalah usia kesehatan di tubuh kita, Ben. Gitu Ben ya. Nah, apa sih yang bikin ya kok orang dia usianya muda tapi badannya udah tua, sakit-sakitan? Ternyata tadi kolot. Bukan. Oh, bukan ya, Pak. Kolot tuh pola pikir, Ben ya. Ya. Nah, ini ada satu kondisi kesehatan yang bikin orang itu usia biologisnya semakin tua dan ini sering terjadi pada usia muda. Kenapa itu, Pak? Yaitu adalah kondisi obesitas. Oh, obesitas. Obesitas atau kegemukan. Gemuk, Pak ya. Nah, kamu menurutmu indikator kegemukan itu apa? Kapan seseorang itu disebut dengan gemuk atau obesitas? Ya, badannya gempal, Pak. Badannya gempal. Iya, nggak kayak aku ini kan. Wah, bukan maco kan. Jadi nggak mungkin kayak aku nih, Pak. Obesitas, nggak mungkin. Nah, gini kan. Sebetulnya ya, indikator obesitas gini yang paling ideal itu adalah kita ngukur dengan lingkar pinggang kita. Diukur-ukur lama, Pak. Ya, langsung aja lihat. Yang nggak bisa, itu nggak bisa kira-kira. Gitu. Jadi kadang ada orang bilang gini, oh kalau berat badannya besar dibanding tinggi badan itu udah pasti obesitas. Salah, belum tentu. Ada orang yang berat badannya besar, tapi ternyata karena dia ototnya berisi, ya? Karena dia rajin nge-gym gitu ya. Yang paling ideal itu kita ngukurnya di lingkar pinggang kita. Gini, jadi kita ambil meteran, Ben. Ambil di daerah pusar ini ya. Tarik nafas, keluarkan. Di tengah-tengah saat mengeluarkan nafas, hitung berapa lingkar pinggangnya. Idealnya orang Asia, Indonesia khususnya, itu adalah di bawah dari 90 cm. 90 cm. Kalau lingkar pinggang kita lebih dari 90 cm, itu sudah risiko berbagai macam penyakit. Semakin besar lingkar pinggangnya, semakin banyak penyakit di tubuhnya dan bisa menimbulkan masalah. Kayaknya di atas tuh kayaknya, Pak. Makanya diukur lingkar pinggang itu, Ben. Penting banget. Karena gini, Ben, ironis aja ya, aku tuh, Ben, pernah ada datang pasien ya, Ben ya. Dia itu usianya masih muda, Ben. Sekisaran mungkin 27 tahun. Dia datang cerita ke saya, "Dok, saya ini udah lagi di ujung tanduk pernikahan saya." Waduh. Saya tanya, kenapa di ujung tanduk? Saya sebetulnya, Dok, baru nikah 3 bulan pernikahan. Cuman dalam 3 bulan ini, Dok, terus terang saya nggak pernah bisa untuk masuk ke kemaluan istri. Wah, kenapa itu, Pak? Jadi kan saya tanya, apa nih yang bikin gangguan? Pertama saya harus menyingkirkan dulu, jangan-jangan gangguan fungsi seksualnya karena masalah stres. Karena paling sering, Ben, usia muda tuh penyebabnya pikiran. Saya tanya pertanyaan pamungkas, kamu kalau pagi hari ereksi apa enggak? Ben, kalau kamu waktu sekarang gimana, pagi masih ereksi kan? Pasti, Pak. Nah, pasti. Itu adalah tanda indikator kalau fungsi bangun duluan dia. Nah, bangun duluan kan? Iya. Itu adalah tanda kalau penis kita masih sehat, pembuluh darah dan hormonnya. Ketika seorang pria sudah ereksi pagi jarang, itu menunjukkan ada masalah. Pasien saya dia cerita, "Dok, saya ini udah gak pernah lagi ngerasain ereksi pagi." Waduh. Saya bingung kan, usia 27 tahun kok udah seperti ini. Saya periksa berbagai pemeriksaan laboratorium, Ben. Dia cerita sebelumnya belum pernah medical check up. Ternyata ditemuin, Ben, mulai dari kadar gula darahnya itu sudah menyentuh ke arah diabetes. Kemudian kolesterolnya tinggi banget.
Gula itu ya? Dan ditambah lagi ternyata dia betul obesitas. Udah kelihatan dari badannya dan diukur lingkar pinggangnya itu 100 cm lebih. Wah 100 ya? Ya, jadi betul dia itu kondisinya udah obesitas yang parah banget. Ditambah ada faktor keturunan, orang tuanya diabetes. Dan itu akhirnya mengakibatkan gangguan fungsi seksual pada dia di usia muda. Ironis, tapi itu adalah kenyataan. Beberapa kali aku nemuin Ben, pasien-pasien usia muda, 27, 30-an awal. Tetapi hormon testosteronnya udah kayak orang usia tua, usia 60 tahun. Ya, Kenapa? mungkin tadi kegemukan. Diabetes. Iya, diabetes dan kegemukan. Makanya ya, ini hati-hati banget ya, terutama ya. Kalau misalnya nih seseorang Itu udah ya, gemuk. Gemuk itu betul. Gula itu ya? Ya, gemuk itu banyak Ben, dari gula terlalu tinggi, kolesterol terlalu tinggi. Jadi karena dia gemuk banget Ben, apalagi kalau dari kecil, itu risikonya makin bahaya. Kenapa? Saat kita kecil di usia pubertas, itu kita akan perlu ada lonjakan hormon ketika puber. Nah, kalau misalnya dia udah gemuk banget dari kecil, yang terjadi kadang bisa mengganggu pubertas, pubernya nggak sempurna, penisnya panjangnya jadi nggak maksimal, buah zakarnya juga kecil. Akhirnya apa? Bisa mengganggu kesuburan, gangguan fungsi seksual. Gitu. Dan itu ironisnya adalah banyak ditemukan pada pria-pria sekarang yang usia muda. Makanya aku tuh sangat mewanti-wanti banget, ayo pria-pria kita tuh harus ngejaga berat badan kita. Dijaga lingkar pinggangnya itu di bawah 90 cm. Aku sendiri Ben, sangat memperhatikan gimana sih berat badan ya, massa otot dan juga lingkar pinggang. Kenapa? Nanti overthinking Bapak tuh. Terlalu mikirin. Nah, itu salah. Jadi kan banyak orang sering kan, oh aku males cek gula, cek kolesterol, takutnya nanti ketahuan penyakit, nanti malah stres. Malah stres, Pak. Emang kamu pernah medical check up enggak? Ya, jarang sih. Kapan terakhir kali kamu cek darah, gula, kolesterol, tensi, asam urat? Oh, udah lama kayaknya, Pak. Berapa lama? Waktu COVID mungkin. Iya. Karena dulu kan kayak demam gitu. Ya, sekalian kayaknya kolesterol nih. Wah. Terus ya sekalian ngambil darah gitu. Normal nggak? Normal sih Pak. Gulanya juga normal. Tapi aman. Gini Ben, kolesterol tinggi itu gejalanya bukan demam Ben. Ya. Sekalian kan Pak. Sekalian. Iya diambil darah. Oke. Jadi sebetulnya Ben, kalau kita sudah menginjakan usia 30 tahun, saran aku 2 tahun sekali wajib cek darah, medical check up. Kalau udah 40 tahun, wajib setahun sekali itu cek darah. Ya, gula, kolesterol, asam urat, tensi. Kalau ditemukan ada kelainan, itu harus diulang kira-kira 3 bulan sekali. Itu sangat penting banget karena itu adalah indikator bagi rapot bagi tubuh kita. Kalau kita udah tensinya tinggi, kolesterolnya tinggi, kita biarin nih Ben, kondisi muda ini, mungkin tubuh kita kalau waktu masih muda aman-aman aja, nggak ada keluhan. Munculnya Ben di usia 40 sampai 50 tahun. Nah, itu tadi gejalanya. Mulai dari bisa jadi ada gangguan ereksi atau bahkan bisa timbul nanti keluhan seperti penyakit jantung, gagal ginjal, mata jadi rusak karena gula tinggi. Nah, itu penyakitnya sangat luas banget. Pak? Lumayan berdampak Pak kalau saya kalau ini nggak terlalu terlalu mengkhawatirkan tentang kesehatan. Ya hidup jalanin aja Pak gitu. Jadi ya sampai sekarang alhamdulillah penyakit paling cuma batuk Pak saya. Iya 1 tahun sekali batuk. Ya tadi gitu. karena kamu kondisinya usianya mungkin masih relatif muda, usia 34 tahun. Kamu punya faktor genetik yang bagus sehingga tadi kamu nggak ngerasa sakit-sakitan. Tapi sebetulnya sangat penting karena tadi prinsipnya kita mencegah. Nah, ini Ben fakta menarik ya. Aku kan selalu ngecek kadar hormon testosteron. Testosteron itu merupakan bensinnya pria, fungsi kejantanan dan keperkasaan pria. Cek, Pak, kayaknya sudah perkasa. Nggak bisa. Itu harus ngecek di darah, Karena sangat mungkin kita yang usia muda kayak gini ternyata hormonnya rendah. Kelihatan dari fisik aja. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Itu harus di darah Ben. Banyak yang kelihatannya sehat. Bahkan aku pernah nemuin ada anak gym yang berotot, hormon testosteronnya rendah. Emang testosteron Bapak bagus atau gimana? Saya udah pernah cek, tiap tahun cek. Ya, alhamdulillah normal ya. Normal. Jadi testosteron yang tapi bagus itu nggak berkasa amat ini Bapak ini. Tidak terlalu ini, coba kalau kalian bisa lihat ya bentukannya nanti biasa kayak gimana ya? Nah, ini. Ya nggak sekuat Om Ben Hercules. Hormon testosteron idealnya tuh kalau dicek di laboratorium itu adalah lebih dari 550 nanogram per desiliter. Aku pernah cek nilainya itu adalah 650 nanogram per desiliter. Paling bagus berapa? Di atas 550. 550. Ya, nah aku kayak alhamdulillah masih gitu normal. ya. Kenapa? Kayak Brad Pitt itu kan laki banget kan. Iya kan kayak Keanu Reeves itu. Itu kayaknya di atas itu. Di atas dari Bapak itu. Nggak bisa kira-kira. Itu harus dicek darah. Nah, kembali ya. Aku tuh sering Ben ngecek kadar hormon testosteron pada pria-pria, terutama yang udah datang ke saya, ada pria usia lanjut. Aku tuh pernah Ben nemuin ada pria usia 70 tahun, ya. Aku cek hormon testosteronnya, dia lebih tinggi daripada aku, 700 nanogram per desiliter. Dan dia kelihatan usia 70 tahun tuh masih seger Ben. Datang itu masih bisa bawa kendaraan sendiri ya, masih kelihatan badannya ramping gitu ya, masih bisa komunikatif kan. Kita sering ya ngeliat ada pria usia 70 tahun tapi ngomongnya udah nggak lancar. Kadang datang udah dengan kursi roda, badannya bongkok gitu ya. Nah,
pada pria-pria yang usia lanjut tapi testosteronnya masih sehat dan masih perkasa, selalu aku tanya, Bapak apa sih rahasianya supaya bisa perkasa seperti ini? Selalu pasien-pasien saya jawab seperti ini. Pasti kuncinya adalah pola pikirnya harus muda terus. Itu salah satunya. Itu stres kan dicegah. Tapi stres aja nggak cukup. Yang kedua itu adalah olahraga. Olahraga ya. Nah itu Ben. Jadi olahraga itu merupakan salah satu cara utama untuk menjaga kita pria itu tetap perkasa. Aku rajin juga Pak olahraga. Apa olahraganya kamu? Senam kodok. Senam kodok? Iya kayak gini. Gitu senam kodok. Ngapain senam kodok? Ngapain? Biar perkasa Pak. Biar plank gitu ya. Bahasanya setengah push up gitu. Kita nggak terlalu capek jadi kan flank gitu. Plank boleh ya. Jadi gini Ben, itu. Banyak orang salah dalam melakukan olahraga ya. Nah sekarang ini kan trennya pelari culture, ya kan orang lari ya. Lari bagus, cuman kalau kita cuma sekedar lari nggak cukup. Apalagi nggak cukup ya. Jadi gini Ben, kalau kita mau menjaga keperkasaan hormon yang bagus, kita sebagai seorang pria itu punya dua jenis olahraga, perlu dua jenis olahraga. Yang pertama itu namanya aerobik. Aerobik itu yang memacu kerja jantung. Contohnya apa? Tadi lari, gitu Ben ya. Lari. Jantungan juga tuh. Itu bukan olahraga, itu cuma sekedar aktivitas fisik. Olahraga itu prinsipnya tapi harus dua. Enggak. Olahraga itu harus terukur dan teratur. Itu cuma aktivitas fisik aja. Jadi nggak bisa disebut olahraga itu Pak. Nggak bisa, cuma aktivitas karena tadi cuma sesekali. Jadi olahraga itu harus terukur dan teratur. Maksudnya gimana? Jadi kita ada waktunya, durasinya berapa menit, dan juga kita terukur, kita ngitung dari nadi kita. Jadi olahraga yang bagus prinsipnya itu adalah 220 dikurangi usia dan ambil 80%-nya. Ya, jadi aku olahraga juga Pak, lari-lari. Tapi setelah habis dipoto kan udah beres udah istirahat. buat fit doang ya. Iya, buat fit doang. Nah, itu salah ya. Salah ya. Jadi tapi ada lumayan Pak kita olahraga terukur dan teratur. Ingat ya. Pertama, terukur dari tadi heart rate. Kan kita banyak yang punya smartwatch ya. Itu ada gunanya smartwatch itu bukan cuma untuk baca notif, tapi untuk mengukur bagaimana sih heart rate kita, laju detak jantung kita. Tadi 80% dari saya jam-jam mati. Ya, kira-kira aja kita hitung ini gitu. Berapa 15 detik kali 4 ya. Jadi idealnya Ben gini, ngitung nadi. Sambil ngitung Bapak capeknya Pak. Nah, makanya kita nggak ada masalah, semua itu murah Ben. Gitu. Itu investasi yang berharga banget ya. Jadi prinsipnya adalah 80% dikali 220 kurangi usia. Nah, itu yang merupakan nadi terbaik untuk kita melakukan olahraga aerobik. Dilakukan sebanyak 150 menit per minggu. 150 menit per minggu. Iya. Kamu olahraga seminggu berapa kali? Ya tadi Pak, saya kira kan angkat galon gitu. Enggak. Yang betul-betul komitmen, betul-betul misalnya lari atau senam berapa kali? Atau makan nggak ada nih jangan-jangan? Ada sih Pak, aku sepedaan BMX. BMX. Seminggu berapa kali? Sebulan sekali kayaknya mungkin Pak. Nah itu nggak cukup. Karena sibuk Bapak, astaga. Jadi kita sibuk Pak. Nguli kita Pak, nguli. Kita olahraga itu adalah prioritas. Ya. Seprinsip-prinsipnya kita pasti akan sempat kalau mau meluangkan waktu untuk olahraga. Idealnya itu durasinya adalah 150 menit per minggu. Kalau kita cuma bisa waktu 2 kali seminggu, artinya apa? 75 menit. Tapi aku sekali sepedaan bisa 30-40 kilo Pak. Iya berapa menit? 2 jam. 2 jam? Iya, tapi sebulan sekali. Ya itu kan gak dapet. Tapi kan dicicil itu. Gak bisa. Itu dia per minggu. Gak bisa. Setiap hari gitu. Betul ya. Per minggu. Jadi 150 menit per minggu. Itu olahraga yang pertama, aerobik ya. Kamu olahraga itu masih aerobik. Nah jangan lupa. Tapi sehat-sehat aja Pak. Nah beda. Gitu. Kalau mau yang lebih sehat lagi, jangan lupa olahraga yang jenis kedua. Ini yang merupakan olahraga yang jenis penting dan bisa menjaga otot kita. Bahkan kalau kamu mau lari, mau sepeda jadi lebih bisa mantep. Mungkin bisa jauh. Itu tuh ngangkat galon. Bukan. Buat otot kan? Yaitu adalah olahraga kekuatan. Nah itu ngangkat galon. Galonnya kamu ngangkatnya berapa kali? Iya dari depan rumah ke dalam. Nah, gitu. Salah. Sekali lagi terukur dan teratur. Sama olahraga kekuatan. Terukur Pak dari luar rumah masuk ke dalam rumah. Itu nggak bisa Ben. Jadi gini, olahraga kekuatan terukur dan teratur maksudnya gimana dalam kekuatan? Nge-gym jadi gitu ya? Boleh kalau kita nggak sempat nge-gym ke tempat fitness di rumah juga gak ada masalah. Kita beli barbel atau dengan galon dengan berat-berat itu boleh. Cuman harus terukur dan teratur. Pertama kita harus latih bagian-bagian otot kita ya. Jadi ada otot bagian atas, ada otot bagian bawah. Atas itu tadi ada bahu, lengan ya, tangan kita ya. Terus ada otot perut di bawah. Push up ada tadi paha. Pak, push up tadi saya ya, push up juga boleh. Itu kan juga melatih juga. Cuma tadi harus terukur dan teratur. Nah sudah kita latih nih, misalnya dalam seminggu 2 kali. Hari pertama kita latih otot bagian atas dulu gitu ya. Nah itu kita lakukan beberapa gerakan yang melatih tersebut diulangi bila boleh 2-3 set. Masing-masing repetisinya 10-12 kali. Misalnya nih kita pakai barbel kayak gini ya. Nah ini kita lakukan 12 kali. Ulangi 3 set.
sebelahnya lagi Capek gini banget. juga Ben. Ya, gitu ya. Nanti tambah lagi kita olahraga yang kayak gini lagi, misalnya barbel diangkat ke atas kayak gini dari belakang ya. Tujuannya untuk apa? Tadi kita melatih ini kan otot itu ada banyak, ada Itu bicep, bapak tricep. nge-gym juga. Nge-gym. Tapi nggak kelihatan ototnya ini bapak ini. Berototan saya ini. Nah, Kayaknya gini. Panco ini kalah ini itu bapak nih. kekeliruan Ben. Jadi Ben, aku itu Keliru terus ini bapak ini. nge-gym seminggu 2 kali. Nah, itu mana ototnya? Nggak Seminggu ada. 2 kali, sama ditambah juga dengan treadmill. Iya, Di nggak gym kayak Aderai. Nah, itu perbedaannya Ben. Jadi gini, kenapa aku gak otot yang besar? Karena satu, aku olahraga bukan untuk jadi binaraga. Nah, terus Ya. ngapain pak? Jadi olahraga pure untuk menjaga kebugaran. Oh. Nah, jadi nggak mungkin aku ototnya yang kayak besar gitu, karena tadi aku nggak yang binaraga, jadi nggak yang terlalu training yang terlalu berlebihan, dan juga pola makan aku nggak yang terlalu tinggi banget protein sampai yang segala macam. Aku masih ya tadi untuk menjaga kebugaran aja, supaya otot aku paling nggak yang jadi terlalu ngecil banget gitu ya. Nah, kamu gini deh, kita lihat contoh sederhananya. Atlet sepak bola Ben, Ya. atlet sepak bola itu kan ngejaga banget makanan, olahraga, kekuatan gitu ya. Ya, Pak. Mereka nggak kelihatan kan berotot, Iya. ya. Kamu Ya, lihat karena deh, biasa aja, Alexander Isak di Liverpool ya. Oh iya, Kemarin tuh kurus dia ya? sempat jadi omongan waktu dia tes medis, kelihatannya kayak kurus. Kemana Alexander Isak itu kan dia sangat menjaga fitnessnya. Ya tadi bukan berarti orang yang dia rajin nge-gym segala macam, dia pasti akan berotot segala macam, belum tentu. Memang dia mungkin kelihatannya ramping aja, tapi dia masa ototnya itu Berarti bagus. nge-gym nggak harus berotot gitu ya pak ya? Nggak harus kalau yang berotot yang jadi kayak atlet gitu, Iya, enggak gitu. minyak gitu. Bapak kayak gitu ya. Kirain bapak kayak gitu. Enggak. Iya. Ya kalau orang mungkin bodybuilding kontes ya ada yang mungkin dia harus yang berotot gitu. Tapi kan kalau kita menjaga kebugaran nggak mesti seperti itu Ben. Nah itu udah bagus banget kalau kita ngelakuin olahraganya seperti itu. Nah olahraga ini yang merupakan salah satu Ya aku kan rahasia takut utama. maksudnya kalau nge-gym itu harus jadi yang kayak gitu-gitu, yang berotot gitu-gitu. Enggak. Itu banyak orang mikirnya kan, oh aku takut nge-gym nanti malah takut ototku besar kayak Iya, Aderai. betul pak. Nah salah ya. Jadi otot-otot besar kayak Takut Aderai. istri kayak itu soalnya pak. Iya. Gini Ben. Otot-otot besar kayak Aderai di Corbuzier itu mereka latihannya bertahun-tahun, Nggak bisa menjaga pola makan cuma ya, seminggu, dan 2 rutin. minggu ya, Pak ya? Nggak bisa. Oh, bisa ya. Kirain bisa pak pakai obat gitu. Enggak, itu. Nah, pada beberapa orang ada sih dia penyalahgunaan steroid ya, itu untuk mempercepat pemasakan ototnya. Tapi aku sekali lagi nggak merekomendasikan menggunakan steroid karena itu berbahaya Ben bagi Apa tubuh. itu, Pak? Steroid. steroid. Itu Obat adalah itu ya? betul obat-obatan yang diberikan untuk mempercepat pembentukan otot. Tapi aku nggak nyarankan itu. Berapa lama? Berapa cepat itu pak? Nah, jadi gini, kalau orang biasa mungkin dia latihannya harus ekstra, mungkin seminggu 4-5 kali, perlu waktu 1-2 tahun. Dia bisa mempercepat sampai 2-3 kali lipat lebih cepat. Oh, nanti Dan aku bahkan makan itu energinya aja deh, lebih Pak. Makan itu aja nanti aku. nggak boleh, karena Kenapa itu nggak boleh, Pak? nggak bagus. Kan Itu biar bikin cepat katanya ototnya. Nah, dampak buruknya adalah buah zakar kita jadi lebih cepat mengecil. Oh, sampai ke situ. Pak. Iya, buah zakar mengecil akhirnya apa? Bisa mengganggu untuk fungsi seksual nantinya, bikin susah punya anak gitu. Tapi ya. yang di Hormon situ nggak juga stabil. berotot nggak, Pak? Kenapa? Pakai steroid yang di situ juga berotot nggak? Burungnya juga berotot nggak? Ya enggak lah, Oh, enggak masa ya? burung bisa berotot. Oh, kirain bisa juga kan? Nah Ternyata itu bisa juga ya. Jadi rahasia pertama itu adalah olahraga ya. Nah rahasia selanjutnya itu merupakan hal yang sederhana kalau kita mau menjaga keperkasaan dan kesehatan. Apa itu, Pak? Yaitu adalah menjaga apa yang kita makan dan minum. Oh, oke. Pas kan berarti sama kayak aku, Pak. Kenapa Aku kan emang? makan makanan yang makan membuat perkasa gitu. Emang apa makanan kamu? Ya makan-makan kayak bahan-bahan ginseng gitu. Wah, kopi kuat gitu ya. Ada kopi kuda pak di rumah itu. Kopi kuda. Iya kan buat kekuatan kan. Makanannya kan buat perkasa gitu. Makanan minuman. Kamu pernah nyoba kopi-kopi yang gak Ben? Yang kopi yang bikin perkasa, yang bikin Ya ereksi itu gitu? kopi kuda itu. Kopi kuda. Namanya. Kamu beli di mana itu? Beli online pak. Beli online? Katanya kopi buat perkasa gitu. Nah, kamu minum reaksinya gimana? Minum kopi kuda itu keperkasaannya tuh reaksinya gimana? Reaksinya sih agak-agak ini sih kebas-kebas juga sih. Kebas-kebas? Kekerasannya gimana? Ya lumayan sih pak. Lumayan. Kerasa nggak? Tahan lama. Ketika minum itu ereksinya jadi lebih cepat keras gitu ya? Ya itu pak. Kopi Instan kuda. nggak? Instan nggak? Instan pak. Berapa menit habis minum timbul ereksinya itu? Paling setengah jam sejam mungkin pak. Setengah jam sejam? Itu. Wih cepet juga ya. Iyalah pak. Di kandungan kopi kuda kau pernah nggak baca komposisinya apa ada? Aduh, nggak pernah sih pak. Nggak pernah ya? Paling kopi pak isinya. Kan ginseng mungkin. Oke. Nah ini konteks sedikit Ben ya. Jadi kalau Perkasa kita kan, ginseng. kalau kita bicara ya Ben ya, bahan-bahan herbal kayak ginseng, jahe ya. Ada macam-macam lagi, ada namanya tribulus, ginkgo biloba. Itu bagus untuk fungsi seksual. Itu mungkin pak. Cuman Ben ya, bahan-bahan herbal tersebut dia nggak bisa kita minum langsung tiba-tiba penis keras. Ya. Mustahil dalam hitungan setengah jam, 1 jam kayak kamu. Kenapa kok kamu minum bisa langsung keras? Karena aku perkasa.
Salah. Jawabannya karena di dalam kopi-kopi kejantanan tersebut itu sering dicampur dengan bahan-bahan kimia. Waduh, apa itu Pak? Bahan-bahan kimia paling sering itu adalah namanya sildenafil. Sildenafil itu yang sering ada dalam kandungan obat Viagra. Astaga, Viagra. Nah, makanya dia reaksinya instan 1 jam ya. Makanya kalau kamu buka googling ya, kopi kejantanan, kopi ereksi. Juga, kan bermanfaat juga itu Pak. Masalahnya Ben, ketika kopi tersebut dimasukkan bahan-bahan kimia secara diam-diam, yang terjadi adalah itu dosisnya bisa terlalu tinggi dan itu bisa berbahaya untuk tubuh kita. Astaga. Tadi dosisnya jadi berlebihan ya, makanya bahan obat kimia tuh harus hati-hati banget ya. Udah, nanti kasih tetangga aja deh Pak. Jangan, bahaya. Jangan ya. Justru lebih berbahaya ya. Astaga. Gini, kopi bagus juga untuk fungsi seksual. Nah, bagus. kan bagus kan? Bagus, setuju Ben. Tapi adalah minum kopi nih. Kopi yang biasa aja Ben. Hah? Kopi yang kandungannya kafein. Ya ini biasa ya. aja nih. Nah, ya, gini. Bukan kopi kuda ya. Jadi gini Ben. Kopi kandungan kafein itu penelitian menunjukkan ya Ben ya. Dia bisa mampu menjaga hormon testosteron dan juga dia bisa menjaga untuk peredaran darah di penis sehat. Ya. Tapi apa emang tapi Ben bukan kopi-kopi yang kayak gini. Oh, gitu. Ini kopi instan kan Ben ya. Iya, yang dijual ya. Exeget, Kamu pernah nggak baca komposisinya? Iya. Ngapain juga dibaca Pak? Nah itu kesalahan kan ya. Yang penting minum kan. Nih kita baca Ben ya. Nih, komposisinya Ben ya. Apa itu? Air, gula, creamer, kopi bubuk instan 1,2%, creamer oat, kemudian susu full cream, nggak ada yang berbahaya. penstabil nabati, fosfat, perisa sintetik, pengemulsi nabati, kakao, garam. Itu tuh, rumput sintetik tadi tuh. Itu tuh kayaknya tuh yang bahaya tuh. Jadi ini istilahnya adalah minuman yang diproses sekian banyak. Kandungan kafeinnya mungkin kecil. Dan kita perhatikan lagi Ben, di sini kan ada informasi nilai gizi. Yang paling penting kita perhatikan itu adalah gula. Ya. Jadi gula di sini ditulis dia kandungannya adalah 15 gram. 15 gram tuh kecil aja itu Pak. Nah 15 gram dalam 1 botol ini. Dalam 1 botol. Ya. Manusia orang ya sehatnya 1 hari itu 50 gram. Nah berarti kurang lagi tuh. Kurang makan. Enggak. Astaga. Gini. Jadi ini 15 gram. Kita sehari-hari itu pasti makan tuh masuk gula. Nasi itu jadi glukosa, jadi gula juga. Ada gulanya ya. juga. Nah, kita makan makanan yang manis-manis, ada gulanya juga. Kita minum teh kemasan, ada gulanya juga. Kita makan kue, ada gulanya juga. Itu harusnya 50 gram. Kamu makan ini udah hampir 1/4 jatah kamu loh habis. Kamu sehari minum berapa kayak gini-gini? Mungkin bisa 3-4 kali Pak. 3-4 kali? Mata strong. Buat mata strong. Ya, 3-4 kali, bayangin kamu udah 40-50 gram. Jatah sehari kamu belum kamu makan nasi, makan kue-kue itu gulanya lebih tinggi banget. Gitu. Jadi kalau aku bicara ya kopi sehat gak sehat, tapi tadi sekali lagi kita pilih kopinya yang pure, yang alami. Boleh, ya? Hindari yang siap saji gitu ya. Aku ngopi juga Ben ya. Kalau mesan tuh selalu americano. Kenapa americano? Karena tanpa campuran gula. Udah itu mahal, yang paling Pak. aman. Mahal. Americano itu paling murah kalau di toko kopi dibandingkan yang latte dan lain-lain gitu tapi ya. Kan mahal, lebih mahal dari Atau ini. kalau kamu nih mau beli yang kopi saset-saset ya, kamu cari loh yang kandungannya itu adalah pure kopi. Oh, nggak pernah lihat-lihat Nah, sih. kamu perhatikan ya. Jadi kadang banyak yang kandungan gulanya tinggi ya. Nggak boleh gula banyak ya Pak ya. Betul. Jadi pilih yang kandungannya itu adalah pure kopi. Kopinya mendominasi, gulanya rendah. Tapi pahit Pak. Nah, lebih enak kan. ada tipsnya cara supaya kopi itu manis. Aku juga kopiku pahit Ben karena tadi gulanya 0 gram. Oh, 0 gram. Gulanya 0 gram, karbohidratnya 1 gram. Jadi aku ngebaca itu ya. Gitu. Nah, kopinya itu pahit. Gimana caranya? Aku terus nggak suka juga kalau terlalu pahit. Aku campur dengan stevia 1 tetes. Jadi stevia itu adalah pemanis yang 0 kalori dan 0 sugar. Gitu. Bapak ini repot banget. Minum Ya, aja tadi, langsung Pak. kalau mau sehat harus seperti gitu itu ya. Nah itu minuman. Sekarang kita kalau berbicara makanan Ben ya. Makanan paling bagus untuk menjaga keperkasaan apa itu aja, adalah makanan-makanan yang segar. Real food. Real food. Contohnya Sushi ya. apa? Ya emang kamu makan sushi bisa tiap hari? Bisa. Nggak bisa sih Pak. Tapi bikin sok-sok bikin sendiri juga ya. Ya, sama bikin sendiri ya. Pakai apa? Tapi dari ikan gabus ya. Ikan gabus sumber protein. Sumber protein ya, aman ya. Oh, jadi aman. makanan real food paling bagus rekomendasi aku tapi itu adalah bisa mentah ya, ikan gabusnya harus digoreng dulu. Betul, setuju Ben. Betul. Jadi makanan itu kalau terlalu mentah nggak bagus juga. Oh, ya. gitu, Pak. Karena banyak kandungan bakterinya ya. Apalagi Ben ya kita pencemaran polusi itu udah tinggi banget, bukan nggak mungkin kalau mentah itu malah masih hidup bakterinya itu bisa menjadi sumber penyakit. Boleh diproses kita masak, direbus gitu ya atau digoreng ya. Ikan itu merupakan makanan paling sehat karena ikan itu tinggi kandungan omega 3. Ikan apa yang bagus? Kayak ikan tongkol, peda, bandeng, ikan laut, ikan salmon, ikan tuna ya. Itu bagus banget untuk menjaga keperkasaan. Wah, itu nanti belilah. Ya. Atau kadang orang kan ngomel, "Dok, ikan mahal." Nah, itu apalagi gampang salmon, Pak, tuna. kalau cuma makan ikan. Kenapa?
Ya kan gak usah olahraga, cuma makan ikan kan sudah sehat perkasa. Ya nggak cukup. Itu cukup. Makanan itu merupakan salah satu bahan bakar, tapi olahraga juga harus ya. Nah, tambahan lagi, kadang orang ngomel, "Dok, ikan mahal." Nah, yang murah itu adalah telur. Telur ayam itu bagus banget. Oh gitu, ya. Pak. Dia tinggi akan protein, lemak baik ya. Jadi kalau kita mau sehat, sarapan makan telur rebus aja. Saya makan telur juga Pak, tapi dicampur di jamu. Pernah kita pakai, kita kan pernah beli, diajakin temen tuh beli jamu kuat katanya. Nah itu, terus kita beli tuh Pak di satu wilayah gitu ya, di depan masjid Pak. Tapi di depan masjid gitu, warung-warung berjejer kayak warung-warung lalapan gitu Pak. Nah kita coba lah di situ. Wah, yang bikin juga kayak bartender Pak. Masuk kayak gini, dikasih telur, dikasih apa-apa tuh. Wah, apaan nih kayak gitu kan. Terus menunya aneh-aneh lagi Pak. Menunya itu aneh-aneh Pak. Satu 25.000 itu namanya apa? Cape genjot Pak. Iya, 30.000 Pak. 30.000 itu auto jerak. Istri auto jerak. Yang terakhir itu Pak. Lubang meledak Pak. 100.000 saya beli itu tuh. Lubang apa yang meledak? Hah? Lubang apa yang meledak? Lubang black hole ya itu Pak, meledak itu Pak. Iya, aku beli nih 100.000. Dia kasih telurnya, dikasih 3 gitu Pak. Telur ayam kampung katanya kasih 3. Wah, langsung lah tak minum nih. Kayaknya wah nih kayaknya bakal jadi jantan nih. Malah mabok Pak. Mabok? Iya, aneh Pak, pusing-pusing gitu. Terus apa? Ya nggak tahu. Waktu kamu sama istri gimana untuk hubungannya? Ya nggak sempet Pak, karena mabok. Karena iya pening-pening gitu. Aduh ini apa ini aku bilang? Ada kerasa ereksi di keras ereksi apa? sih Pak, ereksi. Tapi ya rasanya rasa mabok gitu. Rasa mabok ya. Nah ini penjelasannya. Satu, telur telur bagus betul ya. Nggak ada masalah kamu mau konsumsi telur rebus gitu ya. Tapi ketika dia dijual di jamu Ben ya, terutama jamu-jamu pinggiran, itu sering Ben dicampur dengan campurannya macam-macam. Dari bahan kimia tadi, sildenafil, dan ditambah lagi sering itu adalah dengan alkohol. Astaga. Kenapa sering dicampur alkohol? Karena gini Ben, alkohol pada dosis kecil ketika orang konsumsi itu, dia bisa bikin. Astagfirullah. Masa pas saya makan Islam? Iya makanya ini Bapak ini. Masa ada alkohol? Gini Ben, karena alkohol dalam dosis kecil, dia itu bisa bikin pria itu menjadi ejakulasinya lebih lama. Oh, ya, dia bisa mencapai orgasmenya lebih lama. Makanya pada orang-orang yang kalau dia agak tipsi-tipsi sedikit ketika hubungan seksual, dia kadang untuk mencapai ereksi agak lebih lama, tetapi ketika mencapai sudah terjadi ereksi, untuk terjadinya orgasme dia lebih lama. Pantas pas bangun masih strong Pak itu. Nah itu satu dampak dari alkohol, kedua juga ada campuran bahan kimia obat ereksinya. Nah itu berbahaya juga. Aku sih nggak pernah membenarkan kalau konsumsi jamu-jamu tadi. Kalau kamu konsumsi telur, oke, aku setuju. Tapi kalau kan jamu Pak, kirain kan jamu nih kan herbal, bagus. Jadi meskipun aku nggak tahu ya dia ngocok-ngocok pakai ini kan. Nah makanya gitu. Kalau aku nyarankan kalau kamu konsumsi jamu, udah mending bikin sendiri aja. Atau yang kalau mau beli jamu, udah yang tanpa embel-embel kekuatan lah, jamu penghilang nyeri apa-apalah. Yang biasa aja itu jauh lebih bagus. Soalnya ya lumayan kan. Jangan ada bikin istri jerak. Nah itu. Jadi makanan tadi yang bagus tuh Ben, daging-daging segar ya. Telur ayam itu bagus. Kamu mau seafood silahkan ya. Yang gak bagus daging itu adalah daging yang berpengawet dan berproses. Contohnya sosis, nugget gitu ya. Sarden kalengan itu gak bagus Ben. Tinggi pengawet, tinggi garam, bikin kita darah tinggi. Betul enak. Buat malam. Cuman gak sehat. Kan tengah malam lapar. Itu gak sehat Ben. Makanya kita banyakin real food. Dan juga kalau kita bicara buah dan sayuran itu merupakan salah satu kunci. Buah yang bagus Ben. Enak Pak. Buah tuh enak. Sayur gak enak. Nah sayur meskipun gak enak tapi dia tinggi akan vitamin. Dan boleh loh kita misalnya modifikasi. Misalnya kita campur dengan apa tuh bumbu yang biasa di Jepang itu tuh. Salad dressing gitu. Ya gitu, itu enak banget tuh. Aku gak suka sayur juga tapi aku pakai itu enak banget. Jadi bisa makan sayur banyak Ben ya. Nah jadi kalau kita bicara buah yang bagus tuh Ben, kayak buah alpukat, semangka, tomat, kurma, itu bagus banget untuk keperkasaan pria. Gitu Pak. Ya, sayur hijau itu bagus. Nah, makanya kita kalau mau ingin menjaga itu harus dirutinkan setiap hari. Dari makanan segar dan buah dan sayuran. Mahal gitu. nih, Pak. Enggak juga, kamu sayur beli di pasar. Bawah, susah itu, Pak. Ya, telur gitu. Murah banget, jualan 2.500. Makanya sangat simpel dibandingkan kita beli nugget gitu-gitu. Ya. Jadi gampangnya gini Ben, kalau kamu ke supermarket atau mau beli makanan ya lihat ayamnya ini masih berbentuk ayam apa enggak? Kalau misalnya ayamnya udah bentuknya nggak karu-karuan, jadi bentuk huruf gitu ya. Kayak negara-negara ada yang bentuk huruf gitu ya. Itu udah diproses ya, udah campurannya apalagi lihat kandungannya kok udah macem-macem nih, ada tepung segala macem. Nah itu udah hati-hati ya. Tapi kalau dia pure ayam masih berbentuk ayam utuh, kan ada juga di supermarket yang bagian daging segar. Itu yang bagus. Ikan-ikan segar itu yang bagus, yang dia masih
mesti terjaga Itu gitu ya. nuggetnya kayaknya nugget yang murah itu. Kalau nugget yang kayaknya daging ayam juga itu, Pak. Nah, perhatikan komposisinya, nanti kamu lihat ya. Perhatikan komposisinya. Kalau memang pure ayam, oke silakan. Tapi seringkali udah campur-campur, makanya dia tambah lagi bahan pengawet untuk menjaga lebih lama. Ya, nah itu makanan. Banyak orang ngomel kadang makanan mahal. Oke, yang terakhir ini senjata rahasia supaya bisa perkasa. Dan ini murah, juga merupakan obat terbaik untuk tubuh kita. Itu boleh tuh Pak. Apa itu Pak? Yaitu adalah menjaga kualitas tidur kita. Gimana itu Pak? Gini, banyak orang salah paham dengan tidur ya. Menurutmu tidur ideal berapa jam? Kalau aku sih biasanya Pak ya, biasanya habis nonton bola kan subuh-subuh nonton Liga Champion. Subuh itu kan tidur jam 4, jam 5. Ya bangunnya agak jam 3 sore gitu ya. Jam 3 sore? Ya itu kan, mungkin itu yang berkualitas Pak ya. Kamu lama gitu. Tidur 11 jam? Ya 10 jam lebih lah. 10 jam? Lama gitu. Kamu pernah gak ngerasain pagi waktu bangun tuh jam 3 jam 4 tuh badan tuh kayak gak enak. Tidur tuh bangun tuh bukannya seger malah sakit. Ya lumayan juga sih Pak, lumayan enak aja. Lumayan enak. Tapi ngerasa nggak? Ya kalau malam-malam begadangnya sih sakit-sakitan badannya. Iya kan? Cuman kamu ketika bangun pun sebenarnya ngerasain badan tuh nggak yang gitu, nggak gitu yang fit banget, nggak gitu yang 100% gitu ya. Jadi tidur sehat itu adalah ketika kita bangun tuh kita ngerasa segar. Nah, berapa lama banyak orang salah paham dengan durasi tidur. Aku pribadi Ben, dulu waktu dokter umum nggak pernah diajarkan berapa sih durasi tidur yang ideal. Ya, sampai aku mencari tahu sendiri, rupanya ada loh Serikat Tidur Internasional. Dia yang peneliti untuk mendalami masalah tidur. Jadi rupanya durasi tidur itu bergantung dengan usia yang ideal. Gitu. Ketika usia 17 tahun ke atas, durasi tidur ideal itu adalah 7-9 jam. Nah, itu. Nggak bisa ditawar. Nggak bisa ditawar ya. Kamu tidur 11 jam kelebihan nggak sehat. Gimana Bu? Kenapa itu Pak? Kenapa? Tadi kalau udah terlalu berlebihan, itu tidak bagus untuk fungsi tubuh kita dan fungsi penyembuhan tubuh kita. 7-9 jam itu yang paling bagus. Masalah orang Indonesia adalah banyak kurang tidur. Kadang orang bilang gini, "Dok, saya tidurnya sehat, Dok. Buktinya saya 5 jam bisa seger." Kamu seger, tapi nantinya kamu bisa kena penyakit berbagai macam. Nanti sebelum zuhur deh bangun gitu. Nah, itu salah juga ya. Jadi satu, durasinya harus dijaga. Yang kedua, timing tidur. Timing tidur gimana itu Pak? Gini, timing tidur idealnya itu adalah kita jangan sampai terlalu kebalik tidur. Memang ada orang yang jam biologisnya malam aktif. Kamu ngerasa nggak kalau pagi ngantuk, malam seger? Iya, kan kita sambil kerja juga Pak. malam. Nah, berarti kamu orang yang tipikal jam biologisnya malam. Nah, berarti nggak ada masalah kamu tidurnya agak malam. Cuman saran aku jangan lebih dari jam 1 malam. Astaga, itu kan jam-jamnya Liga Champion itu Pak. Iya, pilih prioritas kesehatan atau mau hiburan. Karena gini, kalau kita bicara kesehatan Ben ya, ketika kita sudah tidur lewat dari jam 1 malam, tubuh kita itu tidak mendapatkan pengeluaran hormon-hormon tidur yang bermanfaat. Contohnya ada hormon melatonin. Melatonin ini merupakan antioksidan kuat di tubuh kita. Lewat dari jam 1 nggak dapat tuh hormon tersebut. Hormon-hormon itu kayak hormon yang kebahagiaan gitu Pak ya? Itu ada dopamin. Ini beda lagi, ini hormon tidur namanya melatonin Ben. Kirain hormon kebahagiaan. Beda. Tim kita kan menang Pak. Kan menang nih Liga Champion. Tapi kalau kita bicara untuk hormon kebahagiaan kita berbicara untuk tidur Ben ya, itu namanya adalah melatonin. Nah, melatonin itu dia keluar maksimal tadi ketika kita sebelum jam 1 malam kalau orang jam biologisnya aktif. Dan dia kalau pengen melatoninnya bagus, kita tidur dalam kondisi gelap. Jadi kalau kita tidur nih banyak lampu-lampu gitu Ben ya, itu akan menekan pengeluaran hormon melatonin cukup parah sehingga ketika kita tidur kita tidak mendapatkan manfaat yang baik. Pantas Pak kalau aku matiin semua tuh lampu pada mati langsung kayak pengen tidur tuh. Betul, karena di tubuh kita akan mengeluarkan zat namanya melatonin. Tapi tadi timingnya dijaga juga. Jadi kamu tidur nggak bisa kerja Pak. Bisa kerja. Jadi atur Ben ya. Jadi gini, kalau misalnya kita tidurnya 7 jam tapi kebalik dari subuh ke siang, itu nggak sehat juga. Bahkan ada penelitian yang menyebutkan gini Ben, kalau kita tidur itu kebalik Ben, tidurnya jadi dari pagi ke siang, itu meningkatkan risiko timbulnya kanker di tubuh kita, alias karsinogenik. Bahaya banget kan? Bahaya sih Pak ya. Makanya saran aku Ben, kita itu harus ngejaga dari pola tidur kita. Ya, nah itu yang paling penting Ben. Dari durasi, timing, dan juga kita ngatur. Itu boleh diikutin sih. Nah itu Ben ya. Karena ada ancaman sedikit. Ada ancaman, makanya ya. Jadi kita bicara tidur Ben, kasur tuh cuma boleh digunakan untuk 2 fungsi. Gimana tuh? Yaitu adalah tidur dan seks. Oke, itu. 2 itu aja. Kesukaan pria-pria perkasa. Nah, kamu di atas kasur hobinya ngapain aja? Pasti makan gitu-gitu. Iyalah Pak. Kan kalau sambil nonton Liga Champion kan. Nonton di atas kasur. Ya di atas kasur lah. Nah itu yang bikin sulit tidur. Gitu. Karena kamu menggunakan kasur untuk berbagai aktivitas. Jadi saran aku kalau kamu pengen mengatur jam tidur, pertama adalah namanya rapikan sleep hygiene atau kebersihan tidur. Jadi gunakan kasur cuma untuk 2 fungsi tadi. Mau beraktivitas, duduk.
Ketika udah tidur baru kasur matikan lampu, udah. Itu gitu, ngebantu banget tidur. Itu hal sederhana. Main Smackdown sama anak juga di kasur soalnya, Pak. Iya. Kita sama anak kan di kasur juga nggak boleh juga Pak ya. Berarti ya. KDRT kamu ya sama anak ya. Nah, apa-apa lah. Nah, itu tadi Ben. Jadi tips-tips untuk menjaga Nah, aku keperkasaan. juga ada tips nih Pak. Ada tips oke. nih. Apa? Ini dari Jantan Tapi Manja blogspot.id nih. Ini 5 tanda cowok perkasa nih Pak. 5 tanda cowok perkasa. Iya, kumis tebal, ketek lebat. Nah kan udah kan. Ini kan udah kan. Sama kayak aku kan Pak. Ya. Terus 1 itu, 2 suara ngebas. Nah kayak gini kan. Kayak suara-suara aku ini Pak. Terus kepala botak berotot itu kayak Johnny Dosa kan. Boleh juga nih. Terus suka kopi hitam ya sedikit lah aku suka juga. Terus pakai mobil manual. Mobil manual kan use 3 pedals kan. Oh, real man use 3 real man pedals. use 3 pedals. Ini kayaknya bener nih. Oke, kita bahas satu. Website kita nih. Apa 5 tanda 5 cowok tanda perkasa. cowok perkasa dari Yang pertama. Jantan Tapi Manja. Oke, yang pertama apa tadi? Kumis tebal, ketek lebat. Nah, itu kan aku banget nih. Iya. Oke, memang betul Ben. Kumis dan ketek itu pertumbuhannya dipengaruhi juga oleh namanya hormon testosteron. Tuh, ya, laki. ketika hormon testosteronnya bagus, kumis itu akan jadi lebih tebal ya. Ini Bapak Ketek nggak jadi ada tebal. nih. Bapak nggak ada Ya, kumis dicukur, nih. dicukur, Oh, Ben. syukur ya. Cuman itu tidak bisa jadi patokan. Pada beberapa orang ada yang dia itu memang faktor genetik sehingga dia tidak memiliki kumis. Ada gitu ya. Itu normal gitu ya. Tapi yang harus jadi kewaspadaan itu adalah rambut kemaluan sebetulnya Ben. Jadi gini, pria kalau hormonnya bagus itu rambut kemaluannya pasti tebel sampai jelas, dia melebar-lebar ke paha. Jelas Nah, itu. tapi kalau pria kok rambut kemaluannya tipis gitu ya, padahal udah nggak dicukur, itu tanda gangguan hormon. Enggak, saya enggak gitu. Nah, bukan dari rambut kumis dan rambut ketek iya. gitu. Siapa tahu Berarti dari cukur. Jambi lah, jadi Jambi ya. Oke, aman Oke. masih Pak, masih Satu aman. kurang tepat, yang paling betul adalah rambut kemaluan kalau untuk hormon ya. Nah, bahas sedikit lah. Oke, yang Revisi. 2 apa? Yang 2 suara ngebas nih kayak saya ini Pak. Oke, Suara ngebas jadi kalau ya. suara Iya, ngebas iya, gitu ya, iya. kayak Tom Lembong gitu ya, terus kayak Mas Gibran kan. itu kan itu. artinya perkasa gitu ya. Iya, nggak Memang tahu, ya. gini, faktor dari yang bikin suara ngebas itu adalah juga dari faktor hormon kita ketika kita pubertas ya. Ketika kita puber Ben, di otak suara ini Ben ya, istilahnya Ya, itu ya. ya pita suara tuh dia akan menebal sehingga dia bikin akan ngebas gitu ya. Jadi ada faktor dari hormon. Nah, makanya kalau wanita tuh dia suaranya dia lebih high gitu ya frekuensinya ya. cempreng, Karena gitu. dia tidak ada hormon testosteronnya. Cuman hati-hati ya. Suaranya betul ngebas, tetapi dia nggak ngejaga kesehatan di usia tua. Bisa jadi akhirnya dia timbul gangguan fungsi seksual. Iya tuh, soalnya kan ada beberapa temen tuh yang suaranya cempreng-cempreng yang ini gitu Pak. Belum tentu. Bisa juga ada Kayaknya faktor-faktor lain yang bikin emang karakter suaranya dia lebih cempreng gitu ya. Kayak aku nggak ngebas banget gitu ya. Nah makanya Bapak nih agak diragukan ini Pak. Enggak ya. Kalau Jadi sesuai ini. suara agak berat itu faktor dia tadi pubertas ya. Tapi kalau pubertas. memang suaranya terlalu yang cempreng tinggi banget kayak wanita, nah itu penanda Ben ya. Mungkin ada masalah hormon mungkin gitu ya. Tapi belum jadi patokan resmi. Jadi nomor 2 ya Lumayan. setengah lah. Iya, oke kan Pak. Oke juga ya dari sehat kuat manja ini ya. Iya, jantan tapi manja Jantan ini, tapi Pak. manja. Oke, Jantan yang manja. ketiga apa? Kepala botak berotot. Kepala botak itu, berotot. Wah, itu banyak itu contohnya. Siapa Johnny emang? Dosa kan. Nah, Anu kan, Deddy kok bisa kan. jadi kok bisa. Oke. Itu pokoknya keren kan. Kamu nggak botak. Iya, enggak lah, ngapain botak kan biar kita kan kayak ini kan, keren kan. Jadi Ben, yang namanya rambut Ben ya, kebotakan itu ada banyak faktor Ben ya. Dari faktor keturunan, mungkin ada kerontokan gitu ya. Atau juga memang ada faktor dari hormon. Ini fakta menarik ya Ben ya. Testosteron tinggi itu memang bisa menimbulkan yang namanya itu adalah androgenik alopecia atau kebotakan pada pria yang kayak agak longor gitu, tapi di tengahnya gitu Ben. Agak kayak profesor gitu ya, Iya Pak, betul ya. Agak profesor. Itu faktor dari hormon juga ya. Pada beberapa orang yang dia hormonnya sensitif tambah faktor genetik, dia memang bisa menimbulkan kebotakan gitu ya. Tapi tadi enggak serta-merta artinya kalau testosteron tinggi pasti botak. Ya buktinya saya testosteron normal masih aman-aman aja rambut gitu ya. Jadi ada banyak faktor juga yang mempengaruhi rambut. Tidak betul kalau orang perkasa pasti botak. Dibotakin apa sedikit kayak biar disangka profesor gitu Pak. Oh, Disangka, gitu ya. disangka pintar gitu. Boleh juga gitu Pakai ya. baju kayak Bapak kan udah oke. dibilang Jadi profesor. nggak betul kalau Oh, betul botak itu perkasa ya. Oh, gitu ya, Pak. Nah, emang ada banyak faktor. Yang keempat tadi apa? Yang keempat suka kopi hitam. Kopi hitam. Nah, culture kan. Nah, kopi hitam Americano. betul. Karena tadi kalau kopinya murni ya itu bagus untuk fungsi seksual. Tapi kalau kopi kemasan gitu ya tinggi gula itu nggak bagus. Pak dihabisin dikit. dikit lagi nih. Jadi kalau kopi saran aku beli bagus yang pure kafein. Oh, Itu berarti nggak ada betul masalah. ya? Aman Mungkin ya? masih betul Oke. gitu ya. Tapi kan sekali lagi harus Emang ada dijaga pengaruhnya juga. Pak dengan kejantanan kopi? Ya ada tadi ya. Cuman tadi
dosisnya harus dijaga. Kita nggak nyarankan lebih dari 3-4 cangkir per hari. Dan minumnya jangan kemalaman. Karena kalau minum kemalaman jam ini kan udah jam 12 malam nih syuting, kamu minum kopi, itu bisa mengganggu Liga Champion, Pak. Itu pada beberapa orang betul dia minum kopi bisa tidur, tapi dia bisa mengganggu kualitas tidurnya. Jadinya nggak sehat. Gitu ya. Nanti tak matiin lampu aja. Nah, itu tadi tanda keempat ya. Yang kelima terakhir apa? Real man use 3 pedal. Manual. Real man kayak aku kan, Pak. Tapi mobilku Matic sih. Ya buat istri. Kalau aku sih pasti milih yang Tripedal Gardan, iya, yang gitu-gitu yang keren-keren. Enggak benar, Ben. Jadi masa, Pak? Jadi gini, Ben, itu kan lebih ke arah mungkin ketangkasan atau apa gitu ya, Ben ya. Jadi nggak ada faktor kalau misalnya perkasa itu artinya menggunakan 3 pedal, artinya orang hormon tinggi menggunakan 3 pedal, enggak ya. Itu lebih ke arah kemudahan aja. Jadi itu saya pastikan yang 5. Ini kayaknya jantan tapi manja ini kayaknya ini apa tipe lelaki punya dia, ini jantan tapi manja ini. Dia aja yang suka kayak gini kayaknya nih. Iya. Ya ngapain kamu baca gitu? Ya, kan agak-agak relate, Pak, sama saya gitu. Gak bener ya. Makanya kalau saran aku, kalau kita mau menjaga keperkasaan, prinsipnya adalah jaga pola hidup kita supaya tetap sehat. Itu aja. Terima kasih sudah menyaksikan.